Pemirsa, dua bocah di Belitung Timur, Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membakar lahan. Keduanya sengaja membakar lahan dekat dengan permukiman. Kamera pengawas merekam detik-detik dua orang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyelotkan api pada rumput kering di sekitarnya. Dengan cepat api membesar dan memicu kebakaran. Pelaku membakar lahan yang dekat dengan pemukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal rekaman ini, polisi lalu menangkap kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun, yang diduga melakukan pembakaran lahan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta sepeda motor pelaku. Keduanya kini diproses di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Informasi mengenai sebuah truk terjun dari flyover jalan tol di Kota Serang, Banten hingga jatuh di dekat terowongan jalur kereta api. Kecelakaan diduga akibat truk mengalami pecah ban. Satu truk terjun dari flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terguling di bantalan rel kereta api. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami pecah ban. Akibatnya, dua orang kernet mengalami patah tulang. Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya mencopet di posko maksud kami di toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur uang hingga perhiasan senilai 30 juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat sedang memilih daster, seorang ibu-ibu berkerudung merah jambu terus mendekati ibu-ibu berkerudung coklat. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku pun beraksi merogoh tas korban dan mencuri uang pecahan dolar serta perhiasan. Setelahnya, pelaku kabur bersama anaknya yang mengenakan kaos putih. Korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian 30 juta rupiah. Anak korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang agar pelaku segera ditangkap. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta atau 8 juta cash. Terus ada uang lagi 100 dolar. Terus sama cincin kawin ada 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas juga telah kantongi identitas pelaku serta periksa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk mengamuk tak terima ditegur karena terobos jalan yang ditutup untuk pengajian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Warga yang kesal menghakimi pelaku hingga babak belur. Acara pengajian warga di Jalan Karya Masa, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mendadak ricuh. Pelaku bernama Dion yang mengemudikan mobil berupaya menerobos jalan yang sebagian ditutup karena pengajian. Warga kemudian menegur dan meminta pelaku menghentikan kendaraan. Pelaku kemudian turun dari mobil dalam kondisi emosi dan melempar warga menggunakan botol minuman keras. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil sebilah parang dari mobil. Akibatnya, seorang warga bernama Sanusi menjadi korban dan alami luka pada tangan dan pundak.
Pelaku pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami sejumlah luka. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Yang bersangkutan sedang lagi pengamanan orang yang melaksanakan yasinan. Kemudian pelaku ingin memaksa masuk menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kemudian dilaranglah oleh korban sehingga muncullah amarah dari pelaku, turun dari mobil, kemudian mengeluarkan parang, langsung menganiaya korban. Pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa terjadi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 2 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, geger sesosok jasad pria ditemukan terbakar di lahan kosong tempat penyimpanan limbah kayu di Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Warga Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad pria dalam kondisi hangus terbakar. Jasad tersebut ditemukan setelah warga memadamkan api di sebuah lahan kosong pada Selasa kemarin. Jasad korban ditemukan di antara tumpukan limbah kayu yang hangus terbakar. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kesulitan mengidentifikasi korban karena kondisi seluruh jasad hangus terbakar. Polisi juga belum menemukan identitas, pakaian maupun barang milik korban. Rekaman CCTV di sekitar lokasi juga turut diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP. Udah dipacel gitu, kena dengkolnya, mayat dah, ya udah ambil Pak RT gitu. Udah, kita singkat gitu. Yang macul itu ibu berarti? Bukan. Oh. Jadi saya enggak, itu siapa bocah enggak, pokoknya minta tolong ya Bu ya. Gelap gulita, pokoknya saya judulnya menyelamatkan api supaya jangan merembet. Kok ternyata ada mayat. Itu udah gitu aja nih. Evakuasi korban. Jadi pada saat kami ke sana itu memang ditemukan sesosok jenazah berkelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah terbakar 100%. Jadi dari kepala, wajah sampai seluruh badan itu sudah terbakar. Itu dibakar di tempat sampah atau seperti apa? Jadi ini kita tidak bisa bilang itu dibakar atau enggak ya. Jadi kami menemukan jenazah yang sudah terbakar. Nah, soal penyebabnya nanti masih dalam penyelidikan. Petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan belum dapat memastikan apakah korban meninggal dibunuh atau karena kebakaran. Penyebab kematian korban menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan forensik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mik dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa, Husniah Talenrang, akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Massa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pedemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang istri menuntut keadilan untuk suaminya yang menjadi terdakwa usai dituduh mencuri tanah timbunan di lahannya sendiri. Sang istri bahkan bersujud di depan Ketua Pengadilan Negeri memohon suaminya bebas dari jeratan hukum. Wanita yang membawa dua anaknya ini menerobos masuk ke gedung Pengadilan Negeri Suguminasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia dan anaknya menangis histeris memohon agar suaminya yang menjadi terdakwa kasus pencurian tanah timbunan segera dibebaskan. Saat bertemu Ketua Pengadilan Negeri Suguminasa, wanita ini bahkan bersujud memohon keadilan. Sebelumnya, seorang pria, Ilyas Sitaba, menjadi terdakwa karena dituduh mencuri tanah timbunan di lahannya sendiri. Namun saat ini lahan yang diklaim milik terdakwa masih berstatus sengketa dan bergulir di pengadilan. Mereka meminta keadilan dan kami pastikan bahwa lembaga pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Makanya prosedur di persidangan itu semua harus berjalan dengan normal. Jadi kami minta pengertiannya teman-teman dari keluarga terdakwa maupun LSM maupun dari lembaga adat untuk sabar menunggu putusan. Jangan sampai kehadiran mereka nanti dimaknai oleh orang atau pihak lain bahwa pengadilan dalam tekanan. Sementara istri terdakwa mengaku tidak ada bukti yang konkret yang diajukan oleh jaksa selama di persidangan. Kasus yang menimpa suami saya itu adalah pencurian timbunan sebanyak 4 mobil, di mana di dalam kasus ini di persidangan terbukti sudah bahwa 3 saksi dan 1 korban itu tidak ada yang melihat kasus pencurian itu dan tidak ada barang bukti yang bisa ditampilkan oleh jaksa selain dengan foto sementara suami saya memegang sekopan yang tidak menggambarkan adanya tindak pidana pencurian itu. Dan 1 orang saksi kunci yang dihadirkan yaitu saudara Kaharudin Dempata ini mencabut keterangannya di dalam BAP. Kasus sengketa lahan ini menjadi perhatian sejumlah ormas di Goa yang mendesak adanya keadilan untuk warga yang tidak bersalah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang terkurung selama 1,5 jam. Tim Rescue Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan. Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah si anak yang 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan ke buka nggak bisa kan harus pakai tenaga. Oh dikunci sama anak yang paling besar? Itu, sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Belitung Timur, Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membakar lahan. Keduanya sengaja membakar lahan dekat dengan permukiman. Kamera pengawas merekam detik-detik 2 orang berboncengan sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu menyeludupkan api pada rumput kering di sekitarnya. Dengan cepat api membesar dan memicu kebakaran. Pelaku membakar lahan yang dekat dengan pemukiman di Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Berbekal rekaman ini, polisi lalu menangkap kedua pelaku yang ternyata masih di bawah umur. ABH dengan inisial ZB 16 tahun, kemudian MR 17 tahun,
yang diduga melakukan pembakaran lahan. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian, serta sepeda motor pelaku. Keduanya kini diproses di Polres Belitung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kembali di iNews yang pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga berduka kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kawasan hutan di objek wisata alam Gunung Nona, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Kobaran api melahap hutan dan lahan warga hingga sekitar 10 hektar. Kebakaran di objek wisata di Kabupaten Nrekang dengan cepat menjalar dan menghanguskan hingga sekitar 10 hektar kawasan hutan dan lahan warga. Petugas gabungan dari Kehutanan, Polisi, TNI, dan BPBD dibantu warga langsung berjibaku melakukan pemadaman api. Namun proses pemadaman sempat terkendala akibat sulitnya mendapat pasokan air di wilayah pegunungan, sehingga kobaran api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat dari kebakaran tersebut, ikon wisata andalan di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Kawasan hutan itu yang terbakar itu sekitar 7 sampai 10 hektar. Dan itu nanti bisa dipadamkan setelah sekitar jam 11 malam. Angin kencang, rumput dan ranting pohon kering di musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir diduga menjadi penyebab munculnya sumber api di kawasan objek wisata Gunung Nona tersebut. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari melakukan pembakaran saat berada di lahan, mengingat saat ini terjadi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang membuat suhu panas meningkat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permukiman warga pun diselimuti asap. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Keinformasi lain, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meninjau dan mengawal penanganan pasca gempa di NTT. Selengkapnya sudah ada rekan Joni Nura yang berada di pengungsian Nagekeo. Selamat siang, Joni. Apakah Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di lokasi? Baik, selamat siang Vicky. Saat ini saya sedang berada di lapangan BMKG Nagekeo. Hingga siang ini Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri belum tiba di lokasi kamp pengungsian. Informasi yang kami dapat bahwa Bapak Presiden bersama rombongan sudah berada di bandara di Labuan Bajo untuk menuju ke kota Nagekeo menggunakan helikopter untuk mengunjungi para korban gempa bumi yang ada di Nagekeo. Ya, Joni, bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga yang saat ini sedang ada di lokasi pengungsian? Baik, bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi itu salah satunya adalah alat tidur, spray, dan sembako, terkhusus buat anak bayi dan balita. Karena hingga saat ini para pengungsi pun masih tidur di tenda apabila pada malam hari mereka merasa kedinginan. Pak Presiden bersama Pak Kapolri juga akan meninjau langsung para pengungsi yang berada di tenda pengungsian di Nagekeo sendiri dan akan memberikan sejumlah bantuan kepada korban gempa bumi yang ada di Nagekeo sendiri. Lalu bagaimana dengan pendistribusian dari bantuan-bantuan yang selama ini sudah diberikan oleh pihak-pihak yang kemudian peduli dengan bencana yang terjadi di sana? Apakah dari masyarakat sipil ataupun mungkin lembaga lain? Baik, bantuan kebanyakan dibantu oleh yayasan dan swasta, terutama juga MMC Peduli juga sudah mengambil bagian dalam pembagian sembako kepada korban gempa bumi yang berada di Kabupaten Nagekeo dan ini sendiri. Bantuan langsung diserahkan ke posko BPBD yang ada di Kabupaten Nagekeo sendiri. Baik, Joni, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hari ke-11 penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tercatat 9.644 rumah warga rusak. Warga berharap pemerintah membangun benteng untuk mencegah air pasang yang kian merusak rumah mereka. Berdasarkan data BNPB Kabupaten Nagekeo per Minggu 23 Agustus 2026, dari total 9.644 rumah yang rusak, sebanyak 3.218 rumah yang mengalami rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 lainnya rusak ringan. Besarnya dampak kerusakan tersebut membuat proses penanganan dan pemulihan terus dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memulihkan fasilitas yang terdampak bencana. Ada dari pemerintah atau gimana caranya dibuat juga benteng macam di Desa Nangdero supaya jaga-jaga untuk kedepannya lagi. Begitu harapan kami di sini, buat benteng di tepi pantai.
Hanya kita memang ada masalah di 2 hari pertama, karena setelah gempa itu khusus untuk Nagekeo, kalau kabupaten yang lain sepertinya tidak, yaitu telekomunikasi dan listrik itu lumpuh total. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Tercatat 54 fasilitas pemerintahan, 125 fasilitas pendidikan, 52 fasilitas kesehatan, 49 rumah ibadah, serta masing-masing 7 fasilitas air bersih dan akses jalan turut terdampak. Selanjutnya, pemerintah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, penanganan dampak bencana, dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak di Kabupaten Nagekeo. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pengungsi di posko lapangan berdikari Nagekeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan lansia. Selama ini mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin, beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kembali di iNews yang pemirsa, Hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Permohonan terkait dengan upaya pencekalan Roy. Dalam pertimbangan hakim, permohonan Roy dinilai tidak beralasan hukum. Hakim merujuk pada pra-peradilan sebelumnya, di mana hakim menolak permohonan Roy karena dianggap terlambat mengajukan. Namun Roy menyatakan akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kelima. Saya bacakan pokok-pokoknya ya. Nanti silakan. Tetap mengajukan pra-peradilan yang kelima, dan itu nanti akan mulai disidangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 minggu depan. Ini yang menjadikan keheranan saya juga dengan para kuasa hukum, karena tadi hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Padahal kita tahu, Pak Refli Harun tadi juga sudah mengatakan status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan dan dakwaan dibacakan. Pemirsa, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai berdatangan ke depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa rencananya akan berunjuk rasa Kamis besok. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai memadati kawasan depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sejumlah peserta aksi terlihat membawa spanduk, poster, serta perlengkapan aksi lainnya. Mereka mulai mendirikan posko untuk persiapan demo yang akan digelar besok 27 Agustus 2026. Dalam aksinya, massa akan menyampaikan 2 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bantuan terus berdatangan ke gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa 27 Agustus mendatang. Bantuan berupa air mineral hingga uang tunai terus diterima oleh warga Pati. Berikut adalah laporan jurnalis Kea De La Rosa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pemirsa, tepat di depan gedung DPR RI saat ini menjelang 2 hari lagi warga Pati akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Masyarakat Jakarta bertubi-tubi memberikan banyak sekali bantuan, terutama air mineral dan juga bahkan beberapa sembako. Di depan Anda saat ini sudah terlihat banyak sekali, bahkan driver ojek online turut membantu mengambil
puluhan dus air mineral yang diterima oleh warga Pati untuk akhirnya digunakan pada saat tanggal 27 Agustus untuk memberikan warga Pati yang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI di jalan ataupun di kawasan Jakarta. Memang aksi unjuk rasa ini nantinya digelar pada tanggal 27 Agustus tepat di depan gedung DPR dengan menyuarakan dua hal, yakni disahkannya RUU perampasan aset serta hukuman mati untuk koruptor. Yang memang tadi kami berbincang langsung dengan koordinator lapangan warga Pati yakni Mas Heri. Mereka telah menerima banyak sekali bantuan mulai dari air mineral, sembako, bahkan uang tunai dari warga yang memang sengaja untuk berhenti di depan gedung DPR dan memberikannya secara langsung ke warga Pati. Memang banyak sekali warga dan juga terutama warga Pati berharap akan diberikannya hukuman yang setimpal untuk koruptor dan juga memberikan keadilan sehingga nantinya unjuk rasa diharapkan dapat didengar oleh pihak DPR dan pemerintah dan juga diwujudkan demi kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Zulkarnaen Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ratusan warga Pati bersiap untuk berangkat ke Jakarta mengikuti aksi yang akan digelar di gedung DPR RI mulai besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. Sekitar 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang sekitar pukul 13.00 WIB. Masa yang tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut akan diberangkatkan menggunakan 4 armada bus. Lokasi alun-alun Pati akan digunakan sebagai titik pemberangkatan ratusan massa ke DPR RI dengan menggunakan 4 bus yang disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati terlihat sudah berada di lokasi yang nantinya akan melakukan pengamanan. Untuk informasi terkini, sudah ada jurnalis iNews Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Vindi. Sudah ada berapa bus yang disiapkan untuk berangkat ke Jakarta hingga saat ini di sana? Baik, selamat siang Vicky. Saya tepat berada di alun-alun Simpang 5 Pati. Kabarkan saat ini nanti keberangkatan sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan diperkirakan nanti ada sekitar 4 bus dengan kapasitas penumpang sekitar 200. Dan pada saat ini massa yang ingin berangkat ke Jakarta untuk melakukan atau menyuarakan aksi unjuk rasa terkait undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor sudah mulai berdatangan walaupun belum banyak. Akan tetapi mereka sudah antusias untuk mengikuti aksi demo tersebut dan dapat kami perlihatkan ya, Wiki, di depan saya sudah ada mobil dari Satpol PP serta Satlantas Polresta Pati untuk melakukan pengamanan, serta di sebelah sini sudah ada beberapa warga yang sudah mulai berdatangan dan nantinya mereka akan menaiki bus yang telah disiapkan oleh pihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu secara gratis. Mereka sudah bersiap-siap berkumpul di area alun-alun untuk nantinya berangkat ke Jakarta sebagai dukungan kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pentolan-pentolan AMPB yang sudah berada di sana. Begitu yang dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Atau di area gedung DPR RI ada sumbangan yang diberikan oleh warga kepada masyarakat Pati yang sudah datang di Jakarta terkait dengan air mineral dan lain sebagainya. Sejauh ini apakah juga ada bantuan yang diberikan oleh masyarakat Pati yang kemudian tidak ikut serta tapi kemudian mereka menyampaikan bantuannya ke masyarakat Pati yang akan berangkat hari ini? Baik Vicky, saya akan coba informasikan dari Pati ya. Kemarin itu banyak sekali warga Pati yang menyumbangkan air mineral, kemudian ada hasil bumi seperti pisang, singkong dan lain sebagainya. Itu tepat di depan alun-alun pendopo alun-alun Kabupaten Pati ya. Akan tetapi itu sudah dimasukkan ke dalam bus semua yang nantinya akan dibawa ke Jakarta. Tak hanya itu, berbagai properti seperti umbul-umbul dan bahkan keranda mayat juga sudah disiapkan dari pihak aliansi nanti yang akan digunakan untuk aksi demo di depan DPR RI Jakarta di Senayan tepatnya. Dan ini warga sudah mulai berdatangan tepat pukul 1 nanti diperkirakan 4 bis akan datang dan mereka akan berangkat menuju ibu kota Jakarta. Begitu Begi.
Ya, Vindi, apakah Anda memiliki informasi terkait dengan total jumlah dari warga Pati yang akan berangkat ditambah kemudian dengan jumlah warga Pati yang saat ini sudah di Jakarta, totalnya akan ada berapa orang? Oke, baik. Kemarin di tanggal 25 Agustus, 24 Agustus dari pihak aliansi pertama kali berangkat itu sekitar 25 orang menaiki bus mini secara pribadi, satu bus. Kemudian ini nanti ditambah dengan 4 bus lagi. Diperkirakan massa yang akan mengikuti aksi demo di DPR RI itu sekitar 225 sampai 250 orang yang nantinya akan mengikuti aksi demo di sana. Begitu, Wiki. Kita berharap aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan damai. Vindi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya. Anda kembali di Ayu Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, polisi menggerebek sarang narkoba di pemukiman padat di kawasan Mangkubumi, Medan. Dalam penggerebekan, polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Mangkubumi, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 9 pelaku yang merupakan penjual narkoba. Polisi juga mengamankan 7 paket sabu siap edar, puluhan alat isap, serta sejumlah uang. Dalam menghindarkan narkoba, pelaku menyamarkan lokasi transaksi di sebuah hunian kos 2 lantai, serta bedeng terbengkalai di pinggir sungai. Berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. 9 pelaku ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi pun kini sedang mengejar pemasok narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria Malaysia ditangkap lantaran mengedarkan narkoba cair di Medan, Sumatera Utara. 29 vape narkoba cair siap edar disita sebagai barang bukti. Oke. Oh ya, oke. Oh ini. Ya. Pemuda 22 tahun asal Malaysia diciduk polisi saat bersama kekasihnya di parkiran ruko kawasan Jalan Cemara Asri, Kota Medan. Polisi yang menggeledah mobil mendapatkan 29 vape narkoba cair siap edar. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di kamar kos pelaku di kawasan Medan Petisa, kembali menemukan 5 vape narkoba cair yang disembunyikan di dalam lemari. Kepada polisi, pelaku mengaku mengedarkan narkoba cair di wilayah Kota Medan. Ia juga menyelundupkan 20 vape narkoba cair dari Malaysia untuk dijual. Sementara kekasih pelaku yang merupakan warga Medan turut dijadikan tersangka karena terbukti membantu pencari pembeli barang haram tersebut. Barang ini sudah dua kali diedarkan di Kota Medan, di mana mereka melakukan ataupun menyelundupkan barang ini menggunakan koper yang lolos X-ray di bandara menuju ke Indonesia. Barang haram ini hanya diselipkan dan dipertebal di satu baju ataupun pakaian, di mana di situ pun X-ray tadi lolos, tidak bisa membaca karena kandungan mungkin ini masih etomidate, namun kami akan koordinasi dengan pihak Pasangan kekasih beda negara ini kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Keduanya dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Tak jera, pemirsa, artis Revaldo Vivaldi untuk keempat kali ditangkap kasus narkoba di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dari tangan Revaldo disita alat konsumsi sabu dan 2 klip plastik bekas sabu. Yo, mundur, jangan ngeblok, yo. Bang, sedikit dong, bang. Bang, ini dong, bang.
Kenapa bang? Mungkin apa nggak jerah bang? Kenapa nggak jerah bang? Usai penangkapan, pemirsa, artis Rivaldo Vivaldi hari ini menjalani tes kesehatan di Dokes Polres Jakarta Barat. Pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini ditangkap polisi di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Selain menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas sabu dan obat keras golongan A. Sebelumnya, Rivaldo 3 kali ditangkap kasus narkoba tahun 2006, 2010, dan 2023.